berjumpa lagi dengan saya Nabila Karisti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan. Dan tentunya pemirsa, saya akan menyajikan informasi berita ringan seputar kegiatan usaha kecil menengah, apalagi kalau bukan di Warta UKM. Dan pemirsa, segera kita awali Warta UKM selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kali ini saya sedang berada di pameran kosmetik ingredient yang terletak di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Seperti yang Anda lihat pemirsa, di sini ada banyak beragam bahan-bahan produk kosmetik, tapi nantinya saya akan mencari beberapa produk kosmetik yang berasal dari Indonesia, juga yang berbahan dasar herbal atau alami. Yang mana memang bahan-bahan kosmetik di sini juga ternyata bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Dan pemirsa, berbicara soal produk kosmetik tentunya erat kaitannya dengan kecantikan atau cantik. Nah, sebelum saya melanjutkan lagi nih nanti, tentunya informasi berikut masih seputar cantik, kata cantik, yang mana ada beberapa pelaku usaha yang mampu mengubah limbah menjadi produk yang menggiurkan, yang cantik, dan tentunya bisa dipasarkan hingga ke mancanegara. Ini dia informasinya. Usia lanjut yang tergambar dari kerut dan keriput di wajahnya tak membuat pria tua ini surut. Sejak tahun 2006, Giarto, warga desa Blora, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah ini sudah menekuni usaha pembuatan mainan anak-anak tradisional yang terbuat dari kayu. Ketekunannya memberi sentuhan kreasi pada potongan kayu telah mendatangkan rupiah. Giarto mengatakan tak sulit untuk membuat mainan dari kayu ini. Prosesnya sederhana, dimulai dari kayu-kayu yang telah digambar, lalu dipotong sesuai desain. Kemudian potongan-potongan kayu dirangkai dan diwarnai dengan berbagai motif untuk menarik perhatian anak-anak. Harga produk mainannya dipatok mulai dari Rp15.000 hingga Rp20.000 per buah, tergantung bentuk dan kerumitan pembuatannya. Bagi Giarto, kegiatannya ini ramah lingkungan, karena kayu-kayu yang ia gunakan adalah limbah yang tak terpakai. Ia mengaku tak sulit mendapatkan bahan baku kayu, cukup mendatangi tempat penggergajian kayu, memilih sisa kayu yang cukup baik dan membelinya. Zaman sekarang kan orang tidak memakai kayu bakar, bisa manfaatkan daripada nanti jadi limbah terus dibuang percuma kan buat kerajinan ini. Ya terutama mainan anak-anak mbak. Seperti apa Pak? Seperti ya kayak arek-arek yang diputar itu, terus mainan cente, kalau bahasa Jawanya cente itu saron gitu. Terus ada kandungan gunti juga ada. Pokoknya ada berbagai macam jenis mainan. Khususnya yang berbunyi mbak, bunyi-bunyian. Agar lebih menarik, mainan tradisional yang dimainkan dengan cara diputar-putar hingga mengeluarkan suara ketukan batang kayu kecil diberi hiasan dengan aneka bentuk hewan atau bentuk karakter tertentu. Giarto rajin mengikuti pameran-pameran atau bazar sebagai tempat berjualan. Tak heran bila pembeli datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Semarang, Bogor, ataupun Bandung. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selama ini, tidak banyak yang memanfaatkan limbah sarang lebah. Kondisi inilah yang dimanfaatkan Abdurrahman Muhtar yang menampung limbah sarang lebah dari pengusaha madu di Balikpapan dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang didapatnya secara cuma-cuma. Di tangannya, limbah itu mampu disulap menjadi penghias utama seluruh kerajinan tangan yang dibuatnya, mulai figura, wadah lilin, hingga kerajinan kaligrafi, yang membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk membuat semua kerajinan ini. Dibantu adiknya, warga Balikpapan ini merancang sarang lebah yang dilapisi cat dasar warna kuning,
untuk memberikan kesan alami dan sekilas tampak seperti sisik ular. Sebelum kemudian dijemur di bawah terik matahari selama beberapa jam hingga benar-benar kering dan siap dipasarkan. Saya buang di sampah, saya ambil lagi. Setelah saya ambil lagi, saya buat tidur limbahnya untuk menciptakan, baru muncul sekitar 6 bulan baru keluar ide untuk membuat kerajinan dari limbah sarang lebah. Dalam sebulan, Rahman mampu menghasilkan sekitar 500 kerajinan tangan dengan menghabiskan ratusan sarang lebah berbagai jenis. Dengan harga jual yang cukup terjangkau, mulai figura yang dihargai termurah Rp25.000 hingga kaligrafi seharga Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Kini karyanya semakin banyak dilirik dan dipesan masyarakat hingga ke Singapura dan Malaysia. Dengan omset per bulan mencapai 20 hingga 30 juta rupiah, Rahman kini memiliki 12 karyawan yang mampu menjalankan bisnisnya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Rendy Wirawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Sumber inspirasi bisa datang dari mana saja, begitu juga inspirasi untuk peluang usaha. Sebagai contoh, lihatlah pasir laut ini yang di tangan Arif Jagadwiyanta disulap menjadi berbagai macam barang kerajinan yang sangat unik dan menarik serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Kerajinan berbahan pasir laut yang dibuat oleh warga Dusun Gamplong, Moyu dan Sleman daerah istimewa Yogyakarta ini bisa ditaburkan pada berbagai macam bentuk kerajinan. Seperti wadah tisu ini yang terbuat dari karton tebal yang semula berbentuk kotak biasa, namun kini semakin tampak menarik dan cantik dengan motif lukisan dan tulisan setelah dihias taburan pasir laut. Arif juga menambahkan benda-benda laut seperti cangkang, kerang, ataupun patahan bunga karang laut dapat dikreasikan pada bingkai foto, jam dinding, serta lilin hias. Ragam kreasi berbahan pasir laut kini dilirik para konsumen yang datang ke tempat penjualan. Arif mengaku konsumen yang datang berasal dari berbagai macam negara, sehingga ia pun bisa membantu sejumlah karyawan untuk menambah penghasilan. Pengerjaan lebih mudah, sumber daya alamnya banyak. Jadi kita raw material untuk warna natural juga dapat, untuk penampilan jadi juga kombinasinya bisa bagus. Ya. Terus untuk pembuatan prosesnya itu juga lebih mudah. Untuk baik misalkan pakai motif atau kombinasi dengan lem kayu juga lebih mudah lagi. Ikut di dunia ini karena saya satu untuk hobi, suka menggambar, untuk mengekspresikan gambar saya. Terus yang kedua ya masa ekonomi ya mencukupi, untuk kebutuhan ekonomi juga memenuhi. Yes. Kenapa, prospeknya bagus atau gimana? Ya, bagus. Setelah 8 tahun bergelut dengan usahanya ini, penjualan yang didapat Arif setiap bulan mencapai 30 juta rupiah. Pada hari libur, penjualan bisa meningkat 2 kali lipat. Dalam sebulan tak kurang dari 1.000 hingga 1.500 produk berbagai jenis siap dipasarkan dengan harga Rp10.000 hingga Rp30.000 tergantung motif dan ukuran. Dari Sleman daerah istimewa Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya pemirsa, dari sekian ratusan vendor yang ada di sini, tentunya saya masih akan melanjutkan perjalanan saya kembali dan tentunya saya juga masih akan memberikan informasi berita ringan untuk Anda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Warta UKM.